Bab 781. Semua anggota Serikat Selatan tiba-tiba berlutut di tanah dan berteriak dengan seragam, "Selamat malam, Tuan Garnison." Suara gemuruh mereka memekakkan telinga, menggetarkan dada semua orang di tempat kejadian. Helena, Zoe, Lucas, dan yang lainnya terkejut. Rahang semua orang ternganga saat mereka menatap Levi dengan heran. Mereka benar-benar tidak percaya. Semua orang mengira mata mereka mempermainkan mereka. Apa yang sedang terjadi? Siapa dia sehingga orang-orang ini harus berlutut di depannya? Bisakah seseorang tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Mereka tidak bisa melihat pemandangan di depan mata mereka. Lucas dan anak buahnya paling terperangah di antara semuanya. Apa-apaan ini? Para anggota Serikat Selatan tidak kehilangan akal. Mereka waras dan sadar. Grover adalah pria yang cerdas. Dia diam-diam menunjukkan gambar Levi kepada semua anggota Serikat Selatan dan memperingatkan mereka tentang kemampuannya. Jika mereka bertemu dengannya, hal pertama yang harus dilakukan adalah berlutut dan menghindari konflik dengan cara apapun. Selain itu, mereka tidak dapat mengungkapkan identitasnya kepada siapapun. Karena alasan itu, mereka semua mengenali Levi pada pandangan pertama, dan mereka ngeri mengetahui bahwa target mereka adalah yang terakhir. Jadi, mereka langsung berlutut untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. "Hei, kenapa kamu berlutut? Dia adalah pria yang ingin aku bunuh. Bangunlah." Lucas meraung cemas. Tapi tidak ada yang memperhatikannya, dan mereka tetap dalam posisi yang sama. Sepertinya mereka tidak akan menggerakkan otot jika Levi tidak memberi mereka instruksi lebih lanjut. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Lucas berteriak saat kegelisahannya bertambah. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi tegang karena agitasi yang meningkat. Akibatnya, luka di wajahnya hampir robek, dan dia menggertakkan giginya kesakitan. Tetap saja, mereka tetap di tanah dan tidak bergerak sedikit pun. Sebuah pencerahan terjadi ketika Zoe melihat kejadian itu, dan dia berasumsi bahwa orang-orang itu berlutut karena Levi adalah salah satu dari keluarga Jones. Kalau tidak, tidak mungkin mereka melakukan hal seperti itu. Satu-satunya alasan di balik tindakan aneh mereka adalah identitasnya sebagai bangsawan. Selain itu, cara mereka berbicara kepadanya semakin memperkuat asumsinya. Jadi dia telah menggunakan pengaruh keluarganya untuk menyelesaikan masalah akhir-akhir ini. Sepertinya dia melakukan hal yang sama lagi, tapi setidaknya masalahnya terpecahkan. "Apa yang kamu tunggu?" Levi bertanya dengan nada dingin. "Kami minta maaf tentang ini, Tuan Garrison." Mereka meminta maaf secara bersamaan. Tepat setelah itu, mereka bangkit dan menghilang ke dalam bayang-bayang. Meninggalkan Lucas dan yang lainnya, yang memanggil mereka. Itu membuat geng dalam situasi yang canggung. Para pejuang yang mereka sewa memberikan jaminan kepada mereka. "Kami hanya sekelompok musuh yang dikalahkan. Tidak mungkin kita bisa membalas dendam pada Levi lagi. Kita harus mundur sekarang. Tunggu, apakah saya memberi Anda izin untuk pergi?" Levi menghentikan mereka. Bab 782. Suaranya segera membuat mereka terhenti saat mereka mengingat rasa sakit dan kengerian karena dipukuli oleh Levi di malam hari. Kemudian, mereka mulai gemetar. "Kami akan kehilangan semua wajah kami jika kami dipukuli sampai menjadi bubur lagi. Dalam hal ini, kematian akan menjadi keselamatan. Kamu datang dan pergi sesukamu di wilayahku. Apakah aku tidak terlihat olehmu?" Levi membentak dengan nada dingin, membuat semua orang merinding. Kerumunan tersentak kaget. Siapapun yang membuatnya kesal akan kehilangan keberuntungan. "Mari kita lupakan itu, Levi. Kamu sudah mengalahkan mereka, dan masalahnya selesai juga. Berbuat salah itu manusiawi, memaafkan itu ilahi." Zoe tidak ingin hal-hal di luar kendali, jadi dia mengambil inisiatif untuk campur tangan. "Baiklah kalau begitu, anggap dirimu beruntung hari ini." "Tersesat!" Levi berteriak. Geng pangeran melarikan diri segera setelah mereka dibebaskan. "Oke, mari kita semua kembali sekarang. Jangan katakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi malam ini," Zoe memerintahkan. Setelah itu, Levi berpikir dia akan menanyakan alasan orang-orang itu berlutut. Namun, dia tidak melakukannya. Sepertinya dia sudah punya jawaban, yang agak membingungkannya. Zoe bertingkah aneh belakangan ini. Dia bahkan tidak ingin tahu tentang semua hal tidak biasa yang telah kulakukan baru-baru ini.
Ia seperti sudah terbiasa. Tetapi sedikit yang dia tahu bahwa Zoe telah mengasumsikan dia untuk menggunakan identitasnya sebagai anggota keluarga Jones untuk menyelesaikan berbagai hal. Sementara itu, Yadril yang datang bergegas menabrak ratusan pejuang yang sedang mundur. Tuan Garrison membebaskan kita. Orang yang memimpin kelompok itu mencatat. Yadril bertepuk tangan karena kecurigaannya terbukti benar. Aku tahu itu. Ini benar-benar Tuan Garrison. Ini buruk. Mereka sangat kacau. Setelah itu, pria itu segera mempercepat langkahnya. Namun demikian, dia menemukan kelompok Lukas tak lama setelah dia berlari dengan sekuat tenaga. Apakah dia tidak menyusahkanmu? Yadril menatap mereka dengan bingung. Dilihat dari kepribadian Tuan Garrison, sepertinya dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Apa yang terjadi? Levi tidak ingin melepaskan kita pada awalnya. Dia hanya melakukannya setelah wanitanya membujuknya. Salah satunya menjelaskan. Mendengar ini, Yadril menghela nafas lega. Syukurlah. Oh ya, aku sudah membuat beberapa pengaturan untuk mengantarmu keluar dari kota ini. Kamu harus segera kembali ke Southampton. Tetap di sini akan membawa malapetaka bagi kalian semua. Dia mendesak. Orang-orang ini tidak bisa tinggal di sini. Mereka kemungkinan besar akan menekan tombol Garrison lagi, dan mereka pasti akan mati. Aku harus mengirim mereka pergi sekarang. Bagaimanapun, saya mengenal keluarga Queen, melihat salah satu dari mereka bermain api tentu tidak cocok dengan saya. Berhenti di sana. Lukas memberi isyarat padanya. Begitu dia berhenti, Lukas menatap matanya dan bertanya, apa yang sedang terjadi? Mengapa orang-orangmu berlutut dan memanggilnya Tuan Garrison begitu mereka melihat pria itu? Mereka sepertinya takut pada yang bernama Levi. Siapa dia yang bahkan anggota Southern Union takut melihatnya? Pangeran Gang bertanya-tanya. Iya, siapa dia? Bab 783. Pertanyaan ini menempatkan Yadril di tempat yang sulit. Haruskah saya memberi tahu mereka? Bagaimana jika atasan menyalahkan saya? Aku akan berada dalam masalah besar kalau begitu. Saat dia sedang merenung, sebuah suara terdengar berkata, kamu tidak layak untuk mengetahui siapa aku. Segera setelah suara itu, sesosok perlahan muncul. Mata Yadril hampir keluar dari rongganya setelah dia melihat orang itu dengan baik. Apakah dia membuntuti mereka di sini? Aku tahu dia tidak berencana untuk membiarkan Pangeran Gang pergi. Pada akhirnya, inilah Tuan Garrison sebenarnya. Tepat sebelum dia akan berlutut, Levi memberi isyarat padanya untuk berdiri di samping. Lukas dan yang lainnya di sisi lain, menjadi panik setelah melihatnya. Apa yang dia lakukan di sini? Bukankah dia membiarkan kita pergi? Yadril, aku ingin kau menyingkirkannya untukku hari ini. Berapapun biayanya. Lukas menangis, suaranya menyiratkan bahwa dia ingin Levi dibunuh. Aku akan membayarmu 10 miliar. Lukas menyebutkan sejumlah besar uang setelah melihat bahwa dia tetap tidak terpengaruh. Mempertimbangkan jumlah yang bersedia dia bayar, seseorang dapat secara kasar mengukur tingkat kegilaannya dan intensitas kebenciannya pada Levi. Semua orang menarik napas tajam setelah mendengar kata-katanya. Dia gila. 10 miliar untuk kepala Levi. Betapa jumlah yang harus disia-siakan. Yang mengejutkan, Yadril tetap tidak tertarik dan pindah ke pinggir lapangan. Tangani kekacauanmu sendiri. Aku tidak akan ikut campur. Yadril menjawab acuh tak acuh. 10 miliar pasti memikat. Tetapi jika saya mengambil pekerjaan itu, saya akan mati bahkan sebelum saya menghabiskan 1 sen pun. Pergantian peristiwa telah membuat Lukas lengah. Apa yang saya lakukan sekarang? Orang-orang kita semua ada di Southampton. Kami pada dasarnya duduk bebek di sini. Bukankah kamu memberikan kata-katamu untuk membiarkan kami pergi? Lukas bertanya dengan suara gemetar. Pangeran Gang yang egois itu jinak seperti anak domba di hadapan Levi. Mereka mulai takut akan hidup mereka dan takut pada individu yang disebut Levi Garrison. Wanitaku yang berjanji akan melepaskanmu, bukan aku. Semua orang dibuat terdiam oleh kata-kata Levi sementara bibirnya melengkung menjadi seringai. Apa yang kamu inginkan? Semua orang gemetar. Lagi pula, mereka memiliki fobia setelah dipukuli olehnya. Bahkan orang gila seperti Lukas takut dengan absurditasnya. Aku harus lebih kejam untuk melawan orang seperti dia. Aku menantangmu untuk membiarkanku kembali. Lukas menantang dengan nada dingin. Begitu aku kembali ke Southampton, aku bersumpah akan mengumpulkan sekelompok besar orang untuk menghancurkan seluruh South City.
Tidak masalah jika saya kehilangan muka atau kehormatan, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Tunggu saja. Apa yang kamu katakan? Aku melihat bahwa kamu juga pria yang kejam seperti diriku. Mari kita atur pertarungan. Kirim setiap orang yang kamu miliki. Dia melanjutkan setelah melihat secercah harapan. Iya, apakah kamu punya nyali? Jika kamu laki-laki, biarkan kami pergi. Kami akan berhadapan dengan pedang sungguhan. Yang lain mengambil kesempatan untuk memprovokasi Levi. Karena itu, Yadril yang berada di sela-sela tercengang. Geng pangeran ingin bertarung dengan Levi. Apakah dia akan menerimanya? Bab 784. Tak perlu dikatakan, Levi mengerti maksud dari orang-orang ini. Itu agar mereka bisa mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk membayar kembali apa yang dia lakukan. Kamu tetap di belakang. Sisanya, enyahlah. Levi menunjuk Lukas sambil memberi perintah. Hah? Kenapa kau menahanku? Lukas bingung. Levi mengangguk, aku tidak mengambil nyawa orang yang tidak bersalah lagi, jadi aku tidak akan membunuhmu. Tapi itu tidak berarti bahwa kamu akan lolos dari hukuman. Kamu harus berlutut selama 3 hari penuh untuk bertobat atas perilaku burukmu. Hanya setelah Anda selesai melakukannya, saya akan melepaskan Anda. Dengan lambaian tangannya, Azure Dragon yang bersiaga, langsung menahan Lukas. Teman-temannya yang lain hanya bisa menatap tak berdaya saat adegan itu berlangsung. Kamu harus datang untuk menyelamatkanku. Kirim orang untuk menyelamatkanku. Lukas berteriak sekuat tenaga. Berlutut selama 3 hari penuh. Itu tidak terjadi. Apakah Anda berpikir bahwa saya, salah satu dari 3 pemimpin kelompok Pangeran Gang, akan berlutut di depan siapapun? Betapa sangat menghina. Tapi aku hanya bisa menaruh harapanku pada bala bantuan sekarang. Tak perlu dikatakan bahwa berita tentang Lukas yang ditahan tidak boleh sampai ke telinga Zoe. Untuk alasan ini, dia dipindahkan ke Guardian Mansion. Pada saat ini, dinding dan pintu di kompleks telah diperbaiki. Berlutut. Suara memerintah bisa terdengar. Namun, Lukas tidak akan menyerah pada perintah itu. Azure Dragon menendang bagian belakang lututnya, dan dia langsung jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, tangan dan kakinya diikat. Pada saat yang sama, ada banyak anjing besar yang mengawasinya. Rasa sakit dan penghinaan hampir menyebabkan pria seperti Lukas menangis. Dia menjadi semakin marah ketika pikiran harus melalui pengalaman najis ini selama 3 hari lagi terlintas di benaknya. Namun, hal-hal pasti tidak berjalan dengan baik baginya karena sepotong kain dimasukkan ke dalam mulutnya. Ini adalah saat yang paling menyiksa dalam hidupnya. Bahkan jika saya berhasil selamat dari cobaan ini, saya akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Levi hanya memiliki satu aturan, selama tahanannya tidak mati karena kelaparan, apapun akan baik-baik saja. Karena itu, bawahannya tidak terlalu memperhatikan orang yang berlutut. Dengan situasi yang tidak terkendali, anggota geng pangeran yang melarikan diri kembali ke Hampton Selatan secepat mungkin. Secara alami, tidak ada dari mereka yang berani memberitahu keluarga mereka sendiri setelah membuat diri mereka sendiri dalam masalah besar, apalagi keluarga Queen. Karena itu, mereka buru-buru menjangkau 2 pemimpin kelompok pangeran gang yang tersisa keesokan paginya. Salah satunya adalah pemimpin geng pangeran, Jaron Goel, yang dianugerahi julukan Pangeran. Dia adalah pria paling menonjol di antara generasi muda di Southampton dan kebetulan menjadi pewaris keluarga kerajaan terbesar di kota, keluarga Goel. Baik itu kekuatan, kemampuan, latar belakang, atau aspek lainnya, dia unggul dalam semuanya. Belum lagi penguasaannya yang tak tertandingi dalam seni kunoci. Rumor mengatakan bahwa dia bisa berhadapan dengan Grover. Tentunya, tidak ada yang berani menantang posisinya sebagai pemimpin geng pangeran. Dengan demikian, semua ahli waris muda dari keluarga terkemuka di Southampton akan menganggapnya sebagai pangeran. Saat ini, Jaron mengenakan jubah mandi sambil menatap pria di depannya. Ada ekspresi khawatir di wajahnya yang tampan saat dia menyatakan, karena masalah ini berkaitan dengan geng pangeran, aku akan menanganinya secara pribadi. Bab 785. Beri perintah kepada semua orang. Kumpulkan semua pasukan kita dan kita akan segera menuju ke kota selatan. Perintah Jaron. Setelah instruksi diberikan, pemimpin kelompok lainnya, yang dianggap setara dengan Lukas, Jackson segera mengumpulkan anak buahnya. Dengan itu, semua petarung top Pangeran Gang berkumpul dan berangkat ke kota selatan bersama-sama.
Itu dianggap sebagai insiden terbesar yang pernah terjadi pada geng pangeran selama dekade terakhir. Tidak hanya salah satu pemimpin kelompok mereka yang dipukuli, tetapi dia juga ditahan. Itu di luar penghinaan bagi mereka. Bagi mereka, menjaga kehormatan mereka lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Jika mereka kehilangannya, mereka akan menggunakan segala cara untuk mendapatkannya kembali. Geng pangeran benar-benar marah kali ini karena bahkan pangeran mereka yang terkenal jahat telah datang sendiri. Yadril tercengang ketika mendengar ini. Bahkan pangeran sendiri akan datang. Dia jelas terkejut dengan fakta itu. Sepertinya Jaron membawa semua petarung topnya kali ini. Dia pasti sangat marah. Jaron adalah orang yang arogan. Dia tidak menjawab siapapun selain pria itu. Namun kali ini, dia akan terluka karena targetnya adalah kau tahu siapa. Yadril menghela napas. Tuan, haruskah kita memberi tahu mereka? Salah satu bawahannya bertanya. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Tujuan menahan Lukas adalah agar dia bisa menyingkirkan geng pangeran untuk selamanya. Mengapa kamu mencoba melibatkan kami dalam pertempuran mereka? Yadril memelototi suaminya. Lukas benar-benar kelelahan setelah berlutut sepanjang malam, dan karena alasan itu, tubuhnya bergetar tak terkendali. Jika bukan karena tali pengikatnya, dia pasti sudah jatuh ke tanah. Dia pingsan sekitar 7 atau 8 kali sepanjang malam. Lukas adalah seseorang dengan stamina luar biasa dari latihan seni bela diri rutinnya. Bahkan jika dia tidak tahan, itu membuktikan betapa menyiksanya rasanya bagi seorang Yo rata-rata. Orang normal manapun akan menemui ajalnya setelah berlutut untuk waktu yang lama dengan cedera dan peradangan yang tidak diobati. Bahkan Lukas sendiri tahu bahwa dia hanya bisa bertahan paling lama 1 hari penuh. Dia bisa berada dalam bahaya besar jika ini terus berlanjut. Kenapa mereka belum datang? Lukas berada di ambang kehancuran total. Dia menangis begitu banyak tadi malam bahkan air matanya telah mengering. Diperlakukan seperti anjing rumahan adalah bagian yang paling membuatnya marah. Makanan yang diberikan kepadanya tampak persis seperti kibel. Namun, untuk mendapatkan energi, dia tidak punya pilihan selain memakannya. Ini jelas merupakan momen tergelap dan paling memalukan sepanjang hidupnya. Kehormatan dan martabatnya telah benar-benar diinjak-injak oleh Levi, jadi dia tidak akan pernah bisa melupakannya kecuali jika Levi dibunuh oleh tangannya sendiri. Saat dia hampir putus asa, suara mesin mobil terdengar dari jauh. Lukas memaksa matanya yang terkulai untuk membuka dan mengintip ke arah suara itu. Matanya berbinar saat dia mengidentifikasi sumbernya. Kalian semua akhirnya di sini. Air mata bahagia keluar dari matanya. Kalau bukan karena lap di mulutnya, dia ingin mengeluarkan beberapa teriakan. Beberapa saat kemudian, puluhan mobil berhenti di depan Guardian Mansion, dan ratusan pria turun dari kendaraan mereka. Di antara mereka berdiri pemimpin mereka, Jaron dan Jackson. Bersambung.